Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Ritual Tumbal Kebun Tebu. Cerita ini ditulis oleh akun X bernama Diuseta Story. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Beberapa warga di kampung percaya bahwa agar hasil panen tebu terjaga dan rasa tebu manis, maka harus ada sesuatu yang mereka lakukan. Dan akulah yang tidak beruntung melihatnya. Aku Latif. Cerita ini terjadi ketika aku masih duduk di kelas 3 sekolah dasar di kampungku yang terletak di pesisir Jawa Timur. Aku tinggal di sebuah kampung yang dikelilingi begitu banyak kebun tebu. Memang rata-rata penghasilan kami di sini adalah petani tebu. Mulai dari ada yang memiliki lahan, sampai pekerja lepas untuk membantu pemilik lahan mengelola kebun mereka. Hasilnya sangat layak, karena setiap panen sudah pasti ada mobil-mobil dari pabrik gula yang akan menjemput hasil panen dan yang dekat diangkut langsung dengan kereta lori. Beberapa warga di kampungku percaya bahwa agar hasil panen tebu tetap terjaga dan rasa tebu manis, maka harus ada sesuatu yang mereka lakukan. Dan akulah yang tidak beruntung karena melihatnya. Seperti biasa, saat pulang sekolah aku selalu bermain bersama teman-temanku sampai maghrib. Dan saat itu temanku Yuda mengajak untuk mengambil beberapa batang tebu untuk kami nikmati seharinya. Kami sudah sering melakukan ini. Yang penting jangan sampai ketahuan oleh pemilik kebun atau orang dewasa. Yang manis ada di tengah, Tif. Kesana saja. Jangan jauh-jauh, sudah mau maghrib ini. Yuda tidak menggubris perkataanku. Tapi perkataannya memang benar. Tebu yang siap panen yang berada di tengah, sedangkan yang di pinggir masih baru saja tumbuh. Kami menyusuri tanaman-tanaman yang lebih tinggi dari tubuh kami itu hingga ke tengah. Di sana, Yuda segera mengambil sebatang tebu sesuai rencana kami. Kalau di sini malah aman, gak akan ketahuan sama siapa-siapa, ucap Yuda. Iya, mana manis semua lagi, ucapku sambil mencoba mengupas batang tebu yang kuambil. Begitu asik kami menikmati batang tebu. Tiba-tiba aku mencium bau yang aneh. Ada bau kemenyan yang sangat menyengat menusuk hidungku secara tiba-tiba. Saat itu tiba-tiba aku merinding. Yud, ulang yuk, bau kemenyan, ajakku. Sebentar, aku habisin ini dulu. Dalam hati aku mempertanyakan apakah Yuda mencium bau kemenyan juga. Bau ini jelas sangat menyengat seolah ada yang membakarnya di dekat kami. Selagi Yuda menghabiskan tebunya, aku mencoba melihat-lihat ke sekitar tempat kami berada. Ada beberapa persimpangan di jalur kebun, dan saat itu aku menemukan satu jalur yang buntu, dan bau itu berasal dari sana. Rasa penasaranku membuatku mencoba melangkah lebih dalam. Saat itu aku sudah melihatnya. Ada kemenyan yang dibakar di sebuah tungku dan sesajen dengan sebuah ayam yang disembelih, yang membuatku merinding. Ada sosok hitam kurus tinggi sedang meringuk memakan dengan beringas apa yang ada di nampan itu. Tiba-tiba aku merasa takut. Aku ingin berbalik pergi, namun aku benar-benar takut makhluk itu akan menoleh dan menyadari keberadaanku. Entah mengapa aku merasa tidak akan selamat bila makhluk itu mengincarku. Latif, ngapain ke sana? Tiba-tiba Yuda memegang tanganku dan menarikku ke dalam ladang tebu. Ia mengajakku berlari melintasi ladang tebu dengan terburu-buru. Bahkan beberapa bagian kulitku terluka oleh goresan batang dan daun tebu yang kami terobos. Yud, kamu lihat tadi apaan? Tanyaku penasaran sambil berlari. Hush,
Jalan aja, kita belum aman. Apa maksud Yuda? Belum aman. Aku pun mencuri-curi untuk menoleh ke belakang memastikan keadaan kami. Dan ternyata ucapan Yuda benar. Saat itu terlihat makhluk tadi berdiri tinggi di antara tanaman tebu. Saat itu wajah pucat dan rambutnya yang panjang menatap ke arah kami. Apa itu, Yud? Wajahku semakin pucat. Kakiku lemas, namun Yuda terus memaksaku untuk berlari. Ia tak menjawab pertanyaanku sama sekali dan tetap berlari tanpa menoleh. Serah. Sepanjang pelarian, aku mendengar suara-suara dari sekitarku. Suara itu juga bersahutan dengan suara tangisan dan rintihan anak kecil yang tak terlihat wujudnya. Saat itu aku baru sadar bahwa langit sudah gelap. Tolong, jangan tinggalin aku di sini. Sakit, mau pulang. Suara-suara itu terdengar lirih. Latif, tolong. Aku terhenti. Entah mengapa aku seolah mengenal suara itu. Tapi sekali lagi Yuda menarik tanganku dan memaksaku berlari. Hingga akhirnya kami tiba di jalan desa. Lampu-lampu rumah di pinggir desa mulai terlihat. Aku masih melihat ada beberapa warga desa di luar. Saat itu kami berhenti dan mulai mengatur nafas. Itu pertama kalinya aku berlari tanpa henti hingga kelelahan. Saat aku menoleh ke belakang, makhluk itu masih di sana. Ia berdiri menatap kami sambil menyeringai dengan menakutkan. Aku tak mengerti maksud dari tawa itu. Namun saat itu aku mengajak Yuda untuk meneruskan jalan ke desa mengamankan diri kami. Udah Yud, kapok aku. Sama, gak lagi-lagi ya. Ya wes, mulai wae. Iya. Saat itu kami pun berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Yuda pulang ke rumahnya yang tak jauh dari rumahku. Aku tidak menceritakan kejadian tadi pada ibu, karena ia pasti akan marah bila tahu aku mencuri tebu. Mandi, terus makan, perintah ibu yang menyadari kepulanganku. Iya bu. Aku pun melepas lelahku dengan mandi dan menikmati masakan ibu dengan lahap. Berlari tanpa henti membuatku lelah hingga kelaparan. Walau begitu aku sedikit banyak melamun, mempertanyakan makhluk apa yang ada di kebun tebu tadi. Tok tok tok. Terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu rumah. Ibu yang sedang melipat baju segera keluar membukakan pintu. Dari sini terdengar suara ibu sedang berbicara dengan seseorang. Namun aku tidak mendengarnya dengan jelas. Barulah beberapa saat ibu datang menghampiriku yang baru saja selesai makan. Le, tadi kamu main sama Yuda? Tanya ibu tiba-tiba. Iya bu, ada apa toh? Kata ibunya, dari tadi Yuda belum pulang ke rumah. Aku pun mengernyitkan dahi dan keluar menemui ibu Yuda yang berada di teras dengan wajah cemas. Bude, tadi Yuda sudah pulang kok, kita pulang bareng, ucapku menjelaskan. Duh, yang bener Le, tapi Yuda gak ada. Saat itu, aku benar-benar bingung. Aku memastikan sendiri Yuda pulang ke rumahnya. Namun saat itu aku memang merasa ada yang janggal dengan Yuda saat menarikku pergi dari kebun tebu. Ayah dan ibu Yuda sudah bertanya ke beberapa warga, namun tidak ada satupun dari mereka yang melihat keberadaan Yuda. Saat jarum jam melewati pukul 9 malam, warga desa pun mulai berkumpul di pos ronda. Kamu bener lihat Yuda pulang, Tif? Tanya Pak RT. Bener Pak, kita pulang bareng tadi. Aku pun mau tidak mau menceritakan bahwa kami pergi ke kebun tebu di sisi tengah. Aku meminta maaf atas kenakalan kami. Namun aku memastikan bahwa Yuda benar-benar sudah pulang bersamaku. Walaupun ada kejadian yang janggal saat itu. Ya ampun Le, sudah dibilangin anak-anak jangan main ke kebun tebu, apalagi yang ada di tengah. Sekarang, jujur, kamu ngeliat apa? Wajah Pak RT saat itu benar-benar berubah panik.
Dari perkataannya aku menyimpulkan bahwa ia mengetahui sesuatu tentang kebun di tengah itu. Ada bau kemenyan, Pak. Aku menceritakan dengan ragu. Saat itu aku menceritakan tentang sosok makhluk kurus yang tingginya melebihi tanaman tebu dan sesajen berisi bangkai ayam di sana. Mendengar ceritaku itu, warga seketika berpencar mengambil kentongan, obor, senter, dan berbagai benda yang bisa menimbulkan bunyi. Ibu pun tiba-tiba memeluk aku erat-erat, sementara bapak menoleh dengan mata tajam ke salah satu warga desa yang memantau kerumunan dari jauh. "Bu, tapi Yuda benar sudah pulang, Bu," ucapku sekali lagi. Bapak menggenggam erat pundaku dengan wajah cemas. "Itu bukan Yuda, Nak. Yang nolong kamu itu mungkin bukan Yuda," ucap bapak. Aku mulai tidak mengerti. Yang kuingat saat itu adalah orang-orang membawa peralatan kentongan dan bunyi-bunyian menanyakan tempat di mana aku melihat setan dan sesajen itu. Aku menjawabnya, dan setelahnya bapak dan ibu membawaku masuk ke dalam rumah. "Jaga Latif, jangan sampai dia keluar rumah sampai besok pagi," perintah Pak RT. Saat itu ibu terus menemaniku di kamar sementara aku cemas dengan keadaan Yuda. Warga desa berkeliling memanggil-manggil nama Yuda ke sekeliling desa hingga masuk ke kebun tebu. Aku benar-benar takut saat itu. Saat itu aku teringat kembali sosok yang mengincar kami dan suara-suara anak-anak kecil di kebun itu. "Ada alasan kenapa anak-anak dilarang ke kebun tebu, Le. Bukan karena kalian suka nyolong tebu," ucap ibu tiba-tiba. Ia bercerita bahwa tidak semua kebun tebu itu dikelola dengan wajar. Dalam jarak beberapa belas tahun ini, ada beberapa anak yang hilang di kebun tebu. Kata ayangmu dulu, ada orang yang memelihara demit di sana buat ngejagain dan ngebuat tebunya manis. Mendengar hal itu, wajahku semakin pucat. Apa mungkin yang dimaksud oleh ibu adalah setan itu? Aku benar-benar tidak tenang dan sulit untuk tidur. Saat malam semakin larut, samar-samar suara warga desa yang mencari Yuda mulai menghilang. Suara ketokan kentongan pun berganti. Suara kentongan yang sebelumnya dipukul terus-terusan berubah menjadi satu-satu dengan jeda. Tok, tok, tok. Aku tahu maksud dari suara kentongan itu dan berharap suara itu tidak mengisyaratkan tentang Yuda. "Bu, Rojopati," ucapku dengan suara gemetar. Saat itu ibu buru-buru memelukku dengan mata berkaca-kaca. "Wis, Le, kamu tenang dulu ya. Tidur dulu, kita cari tahu besok," ucap ibu. Walau cemas, aku pun memaksakan diri untuk tidur. Tidur yang sama sekali tidak nyenyak. Aku terus terngiang-ngiang wajah makhluk itu dan senyumannya yang mengerikan. "Latif, tolong." Dek. Spontan aku terbangun saat mengingat salah satu suara di kebun tebu itu. Itu adalah suara Yuda. Aku tersadar saat matahari sudah tinggi dan menyinari jendela kamarku. Dengan buru-buru aku pun keluar, dan ibu sudah ada di ruang tengah dengan bapak berpakaian rapi. "Kamu yang tenang ya, Le. Ikhlasin Yuda." Saat itu aku benar-benar terpukul. Bendera merah terpasang di rumah Yuda. Aku pun buru-buru berlari menghampiri rumah Yuda yang mendapati tubuh Yuda sudah dimandikan dan dibungkus kain kafan. "Bu, maafin Latif, Bu. Latif benar-benar gak tahu apa yang terjadi." Aku menangis sejadi-jadinya sambil bersimpuh memeluk ibu Yuda. "Kowe rak salah, Le. Kowe rak salah. Ibu kenal sekali kamu dan Yuda. Maafin salah-salahnya Yuda ya, Le," balas ibu Yuda sambil meneteskan air matanya. Mendengar itu aku semakin menangis. Ia tidak menyalahkanku dan justru mengelus punggungku menghiburku. Ibu Yuda terlihat sedih, namun wajah ayah Yuda justru dipenuhi amarah. Wajahnya itu persis seperti wajah bapak saat menatap seorang warga desa yang memandangi kami kemarin dari kejauhan. Ada waktunya semua ini akan dibalas.
Aku mendengar ayah Yuda menggumam saat itu. Belakangan baru ku ketahui bahwa jasad Yuda ditemukan mati dengan tidak wajar. Wajahnya rusak dan bagian tubuhnya terpisah. Ada rambut-rambut panjang yang aneh menumpuk di mayatnya. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Ritual Tumbal Kebun Tebu yang ditulis oleh Kadiuseta Story. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.